Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Faizah channel. Kali ini Bu Faizah akan menyelesaikan soal cerita di halaman 10 buku Erlangga ya. Yang pertama, mula-mula sebuah akuarium berisi 1/6 bagian. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Jadi pertama, akuarium berisi 1/6 bagian, kemudian diisi hingga 5/6 bagian. Berarti berapa bagian yang dimasukkan, berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Ya, bentar ya. Mula-mula 1/6 ya. Mula-mula 1/6 bagian. Ini kondisi awal sebelum ditambahkan air. Ini nomor 1 ya. Ini adalah buku Erlangga halaman 10 kelas 5. Mula-mula 1/6 bagian. Terus ditambah air berapa? Ini yang ditanyakan hingga volume akhirnya menjadi 5/6 bagian. Nah, ini bisa dilihat penyebutnya sudah sama ya. Kalau penyebutnya sudah sama mudah saja. Berarti 1/6 ditambah berapa supaya hasilnya 5/6. Karena penyebutnya sudah sama, maka 1 ditambah berapa supaya hasilnya 5. Tentu ditambah 4/6 ya. Bukan ditambah 4 saja, tapi ada per 6. 1 ditambah 4 5. Penyebutnya ditulis lagi. Oke. Terus soal nomor 2. Soal nomor 2. Kita bacakan soal nomor 2 ya. Ibu membeli 1 kantong santan. Santan tersebut digunakan untuk memasak ya. Sebanyak 4/7 bagian. Berapa bagian sisa santan yang dimiliki ibu? Ya. Ini pertama, santannya yang dibeli itu 1. Terus digunakan, berarti digunakan untuk memasak tadi 4/7. Terus yang ditanyakan adalah berapa sisanya berapa. Nah, sisanya berapa? Ini dilihat penyebutnya 7, berarti 1 itu kita ganti menjadi 7/7, karena 7 dibagi 7 sama dengan 1. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan. 7 dikurangi 4 berapa? 3/7. Ini adalah sisanya yang ditanyakan ya. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekarang nomor 3. Ini ya. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 2,5 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Pertanyaannya, berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Tinggal dijumlahkan ya. Ini ada salak dan jeruk. Salaknya 1/2 ditambah jeruknya 1,75. Ini penjumlahan antara pecahan campuran dan pecahan desimal ya. Kita jadikan desimal saja ya biar cepat ya. 2,5 artinya 2,5. Ini setengah sama dengan 0,5 ini ya. Setengah kan 1 dibagi 2, tidak bisa kita bantu dengan 0. Ini berarti 0,10 dibagi 2 5 kali 2 10. Berarti setengah itu sama dengan 0,5. Berarti kita ditulis 2, lebihnya adalah 0,5. 2,5 ditambah 1,75. Kita luruskan komanya. 2,5 ditambah 1, ini komanya harus lurus, terus angka-angkanya diluruskan dengan yang atasnya. Ini enggak ada pasangannya, turunkan saja.
5 ditambah 7 berapa? 12. Simpan 1. 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4. Berarti keseluruhan berat buah yang dibeli ayah adalah 4,25 kg. Selanjutnya nomor 4 ya. Nomor 4. Pertanyaannya apa ini? Nomor 4. Sebuah bak mandi mula-mula terisi, nomor 4 ini ya. Sebuah bak mandi mula-mula terisi 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, air di dalam bak mandi tersisa 40%. Pertanyaannya, berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Nah, ini awalnya sebelum digunakan untuk mandi, bak mandi tersebut berisi 3/4 bagian, kemudian digunakan berapa sehingga sisanya menjadi 40%. Kita jadikan persen ini, kita jadikan pecahan biasa ya. Ini 3/4 tetap ditulis 3/4, kemudian dikurangi berapa untuk mandi, sisanya 40%, itu 40/100. 40/100 kita kita sederhanakan, coret atas bawah boleh dicoret ya kalau pembagian ya. Nah, ini coret nolnya 1. Nah, ini tinggal atau kita kecilkan lagi lah, sudah cukup lah, sekian saja nggak apa-apa. Kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK 10 dan 4. 10 dan 4 itu KPK-nya berapa? 40 ya. Titik-titik sini 40. 40 dibagi 4 berapa? 4. 4 kali 3 kali ya. 40 dibagi 4 10. 10 kali 3 30. 40 dibagi 10 4. 4 kali 4 16. 16/40. Nah, sekarang 30 dikurangi berapa supaya hasilnya 16/40 ya. Ini maaf ya, kesalahan. 30 dikurangi berapa? 14. Nah, ini adalah sebanyak 14/40 jawabannya. Kalau mau dikecilkan berapa? Kita cari APB 14/40. APB-nya ada angka 2, berarti 7/20 ya. 7/20. Ini hasilnya ini. Ini bisa ditulis sebagai 7/20. Sekarang lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5. Untuk kegiatan pramuka, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu, sedangkan Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Pertanyaannya, berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu? Punya Andi sudah ada ya, jawabannya di atas, nggak usah kita hitung. Milik Andi panjangnya adalah 1/3/4. Berarti kita mencari berapa panjang tongkat milik Bayu, karena di situ keterangannya adalah 2,25 meter lebih panjang dari milik Andi. Ya. Berarti yang ditanyakan adalah punya Andi tongkatnya adalah 1/3/4 meter. Punya siapa? Bayu tongkatnya adalah lebih panjang berarti ditambah ya, lebih panjang 2,25 meter dibandingkan punya Andi. Lah, yang ditanyakan kan berapa panjang tongkatnya Andi, ini sudah ada jawabannya. Sekarang tinggal punya Bayu. Ini panjangnya adalah 2,25 lebih panjang dari punya Andi. Nah, ini punya Andi sudah ada 1/3/4 ditambah 2,25.
Ini mau dijadikan pecahan biasa bisa, mau dijadikan desimal juga bisa ya. 1/3 itu sama saja dengan berapa? 1,75 ya, karena 3 dibagi 4. 3 bagi 4 nggak bisa, bantu dengan 0, ini 0, 4 kali berapa yang mendekati 30? 4 kali 7 berapa? 28. 30 dikurangi 28, 2. Kita bantu dengan 0. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 4, 20. Selesai. Nah, ini berarti 1 lebihnya. Ini 3/4. 3/4 sama saja dengan 7,5. 7,5 ditambah 2,25. 1,75 ditambah 2,25. Kita luruskan saja ya. Ditambah 2,25. 5 ditambah 5, 10, nyimpan 1, 1 tambah 7, 8, 8 ditambah 2, 10, nyimpan 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Oh, berarti tongkatnya si Bayu panjangnya 4 meter. Kalau punya Andi panjangnya 1/3/4 meter. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6, Mita menggambar beberapa segitiga seperti gambar berikut. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai N. Jadi ini gambarnya, gambar sebuah segitiga. Ini yang paling atas, bagian paling atas nilainya adalah 1/3. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai N yang tengah. Kemudian yang bawah nilainya adalah 1/4. Ini berarti mencari nilai N. Berapa nilai N? Ini adalah 1/3 ditambah N ya. 1/3 ditambah N ditambah lagi yang bawah 1/4 ditambah 1/4 itu nanti hasilnya sama dengan 1 sebuah segitiga. Nah, ini ada penyebut 3 dan 4. Kita cari KPK 3 dan 4. KPK-nya berapa? Iya, 12. N ditambah per 12. Ini kita lihat penyebutnya 12. 1 kita ganti sebagai 12/12. 12 dibagi 12 kan 1 ya. Sekarang pembilangnya sini adalah 12 dibagi 3. Berapa? 4. 4 kali 1, 4. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Sudah, sekarang kita pindah ruaskan ya. N sama dengan, N ini masih di sebelah kiri sama dengan, ini 12/12, ini tetap di sebelah kanan sama dengan, yang pindah adalah 4/12 dan 3/12. Kalau pindah dari sebelah kiri melewati sama dengan ke sebelah kanan, yang tadinya positif jadi negatif. Ini juga kan pindah juga, berarti jadi negatif. Nah, terus ini sudah sama penyebutnya, atas bisa diselesaikan. 12 dikurangi 4, 8. 8 kurangi 3, 5. 5/12 itu adalah nilai N yang ditanyakan dari segitiga yang digambar oleh Mita. Nah, sekarang ke nomor 7. Nomor 7 ya. Bentar. Kita lipat-lipat kertasnya sayang, ini ada kertas bekas. Nah, nomor 7 kita bacakan soalnya. Nomor 7 kelihatan, Pak Beni memiliki 2 petak sawah. Luas sawah pertama 3/8 hektar. Tanah kedua 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Yang ditanyakan berapa luas seluruh tanah Pak Beni. Ya, ini nomor 7. Luas tanah pertama adalah 3/8 hektar. Luas tanah kedua itu 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama ya. Ini
tanah kedua 3/8 hektar lebih luas dari tanah pertama. Nah, ini berarti yang ditanyakan adalah tanah pertama ditambah tanah kedua. Nah, untuk mengetahui tanah pertama tambah tanah kedua, kita cari dulu tanah yang kedua berapa luasnya. Tanah yang kedua luasnya adalah 3/8, lebih luas dibanding tanah pertama. Tanah pertama sudah ada itu 3/8. Berarti tanah kedua luasnya adalah 3 tambah 3, 6/8. Nah, sekarang berapa luas tanah pertama dan kedua? Tanah pertama ditambah tanah kedua adalah tanah pertama ini ya, 3/8 hektar ditambah tanah kedua sudah kita cari 6/8 hektar. 3 tambah 6, 9/8. Atau bisa kita jadikan pecahan campuran? Oh, tidak bisa, karena yang atas lebih 3/8, maaf. 3/8. Berarti ini bisa dijadikan pecahan campuran ya. 9 bagi 8 itu 1. Sisanya berapa? 9 kurangi 8, 1. 1/8. Selanjutnya nomor 8. Nomor 8 ya. Nomor 8. Nih. Ayah membeli jeruk dan mangga. Berat jeruk yang ayah beli 3,4 kg. Sedangkan berat mangga 2,75 kg, lebih berat dari jeruk. Berapa kilogram berat buah yang ayah beli seluruhnya? Pertama yang dibeli adalah jeruk. Berapa? 3,4 kg. Jeruk 3,4 kg. Terus yang kedua adalah mangga. Mangganya tadi berapa? Mangganya adalah 2,75, lebih berat dari jeruk. Berarti jeruk ditambah berat jeruk kan lebih berat dari jeruk. Lebih beratnya berapa? 2,75 kg. Yang ditanyakan berapa berat jeruk ditambah mangga. Kita harus mencari dulu mangganya itu berapa. Mangganya berarti jeruknya kan 3,4 ya. 3,4 ditambah 2,75. Ini bawah saja nanti. Ini kalau ada seperti ini diluruskan komanya ya. 3,4 kita buat 3,4 ditambah 2,75. Ini berapa? Ini enggak ada pasangannya, turunkan saja. 4 ditambah 7, 11, nyimpen 1. Ini komanya dipasang dulu. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 2, 6. Ini adalah berat mangga. Nah, yang ditanyakan adalah jeruk ditambah mangga. Jeruknya 3,4 kg ditambah mangganya 6,15 kg. Berapa? Sini ya, sebelah ya. 3,4 ditambah 6,15. Ini komanya harus lurus. Enggak ada pasangannya, diturunkan saja. 4 ditambah 1, 5. 3 ditambah 6, 9. Oh, jadi berat keseluruhan adalah 9,55 kg. Itu adalah jawaban nomor 8. Sekarang nomor 9. Ajeng memiliki 3,8 meter pita. Ia menggunakan pita tersebut untuk menghias tepi kotak kado berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 40 cm dan lebarnya 30 cm. Pita tersebut dipasang mengelilingi kotak kado. Berapa meter sisa pita milik Ajeng? Pitanya 3,8 meter. Ya, nomor 9. Pita 3,8 meter. Terus digunakan untuk menghias kertas kado, pinggir-pinggirnya yang panjangnya 40 cm, lebarnya 30 cm. Ini pinggirnya semua dihias, yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sebelahnya sini.
Oke, berarti berapa sisanya pita ini untuk menghias ini. Berarti kita cari keliling dari apa ini? Dari kotak kado tersebut ya. Kelilingnya adalah 40 ditambah sebelah sini 30 ditambah sebelah sini sama dengan sini ya, ukurannya 40 ditambah sebelah sini sama dengan sebelah sini 30. Berarti jawabannya berapa? Oh, kelilingnya belum jawabannya. 40 tambah 30 70 ditambah ini 70 juga 140 cm. Dibuat ke meter. Kenapa? Karena ini pitanya dalam satuan meter. 140 dibuat ke meter dibagi 100 ya. Dibagi 100 maka sini komanya di belakang angka 1, 1,4 meter. Terus sisanya berapa? Sisanya adalah sisa pita 3,8 dikurangi untuk menghias kotak kado 1,4. Sisanya adalah 8 kurangi 4, 4, 3 dikurangi 1, 2. Oh, komanya dipasang 2,4 meter. Oke, sekarang nomor 10. Seorang pedagang memiliki 2 drum berisi minyak tanah. Drum pertama berisi 75,25 liter minyak tanah. Drum kedua berisi minyak tanah 9,825 liter, lebih sedikit. Oh, drum pertama lebih banyak, drum kedua lebih sedikit. Lebih sedikit 9,625 liter dari drum pertama. Berapa liter seluruh minyak tanah yang dimiliki pedagang tersebut ya. Ini ada drum pertama, isinya adalah tadi berapa? 75,25 liter. Terus drum kedua isinya adalah 9,625, lebih sedikit, berarti lebih sedikit dari drum pertama. Berarti karena lebih sedikit dikurangi ya, dikurangi 9,625. Yang ditanyakan adalah minyak drum ke-1 ditambah drum kedua. Kita selesaikan dulu untuk mencari drum kedua ya, berapa banyaknya. Ini kita luruskan komanya, ini 9,625. Ini kalau nggak ada angkanya kita bantu dengan 0. Ini dipinjam buat sini karena 0 kurangi 5 nggak bisa, udah dipinjam 1 tinggal 4, sini 10. 10 kurangi 5, 5. 4 kurangi 2, 2. 2 kurangi 6 nggak bisa, pinjam sini, sini tinggal 4. Ini 12 kurangi 6, 6. 4 kurangi 9 nggak bisa, pinjam sini tinggal 6, sini 14. 14 dikurangi 9, 5. Nah, seperti itu ya. Ini nomor 10 ya. Berarti untuk soal cerita Erlangga halaman 10 kelas 5 SDMI sudah selesai. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian melihat video ini dirasa ada manfaatnya, silahkan subscribe, like, dan share serta komen yang membangun ya. Dan saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.